Hello guys, welcome back to Ken Water Vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat. Dan yang sakit, semoga langsung diberi kesembuhan setelah nonton video ini. Dan yang sudah diberi kesembuhan, semoga cepat diberi kesakitan. Oke, itu nggak lucu. Ya, maksud gua semoga yang sudah diberi kesembuhan tetap diberi kesembuhan, amin. Ini sekarang gua lagi berdua sama cewek gua di belakang. Kita mau perjalanan ke mall. Kita kan anak mall kakak, senengannya main ke mall kakak. Mau nonton Civil War. Iya, gue tahu Civil War itu udah lama rilisnya, cuma gue baru nonton sekarang. Soalnya baru ada duit. Ini juga patungan sama cewek gue. Ya maklumlah, mahasiswa. Nah, jadi perjalanan kali ini gue mau bahas sesuatu, yaitu bagaimana caranya melakukan engine brake. How to do engine brake. Nah, gue juga sendiri masih belajar bagaimana cara engine brake yang baik dan benar. Nah, jadi buat lo yang belum tahu, gue jelasin sedikit engine brake itu apa. Nah, jadi secara istilah, engine brake adalah pengereman menggunakan mesin. Jadi caranya gimana? Nanti dulu gue jelasin lagi kegunaannya engine brake. Kegunaannya itu ya jelas buat ngerem lah. Sebenarnya sih lebih tepatnya bisa dibilang mengurangi kecepatan. Anjing, gerimis kampret. Ya gerimis. Jadi mungkin untuk selanjutnya gambarnya bakal ada sedikit rintik-rintik kenistaan ya. Kalau untuk pengereman itu engine brake nggak bisa sampai berhenti. Jadi tetap harus dipadukan dengan rem. Tetap harus dibarengi sama rem depan belakang. Terus yang kedua, engine brake ini biasanya dipakai sama pembalap road race, terus MotoGP gitu-gitu itu untuk melakukan cornering, taking corner. Itu mereka nggak sepenuhnya pakai pengereman loh. Mereka ini pakai engine brake, jadi supaya bannya nggak slip. Kalau ngerem itu kan nanti berbahaya ya, bisa ngepot atau slip bannya. Terus kegunaan yang ketiga yaitu adalah untuk pengereman mendadak. Kalau misalnya lu ngerem mendadak pakai rem doang, itu berpotensi bahaya lu bakal kepleset atau selip ban lu. Jadi engine brake ini digunakan supaya bannya nggak selip. Sebenarnya bisa juga sih selip kalau mau pakai engine brake, asal engine brake-nya bener. Kalau misalnya caranya salah, tetap aja nanti bakal kepleset. Nah, itu adalah ketiga kegunaan engine brake yang selama ini gua rasakan. Mungkin ada kegunaan lain, tapi karena durasinya gua nggak mau terlalu panjang, jadi gua nggak mau nyebutin. Nah, jadi sebelum praktek, gua jelasin dulu teorinya engine brake itu bagaimana. Jadi engine brake itu adalah caranya itu lu mengurangi gigi di RPM tertentu. Jadi waktu lu nurunin gigi, itu RPM-nya lu nggak boleh terlalu tinggi dan juga nggak boleh terlalu rendah. Kalau misalnya nanti RPM-nya terlalu tinggi, lu bakal kepleset atau slip. Kalau misalnya RPM-nya terlalu rendah, engine brake-nya nggak bakal kerasa. Ini ya, usahakan untuk denger RPM motor gua. Perhatikan RPM motor gua. Ya, kita mulai ya, 1, 2, 3. Perhatikan juga gigi sama kecepatannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di RPM tertentu, ini kan nggak ada RPM-nya ya, jadi kita nggak bisa tahu. Jadi di RPM tertentu itu kita mengurangi gigi supaya turunnya kecepatan itu lebih cepat. Nah, kalau misalnya RPM-nya terlalu tinggi, contohnya itu seperti ini. Ini sekarang kita gigi 2 ya. Ini gigi 2. Gue bakal ngegaspol sampai RPM tinggi dan gue bakal engine brake ke gigi 1.
Oke, perhatiin ya. Nah, itulah yang akan terjadi ketika lo engine brake di RPM yang terlalu tinggi. Motornya bahkan ngeden. Ntar dia berak kalau ngeden. Nah, kalau misalnya yang terjadi lo ganti gigi atau engine brake di RPM yang terlalu rendah, itu nggak bakal kerasa. Contohnya kayak gini. Ini RPM rendah nih. Nah, gua ganti gigi ke gigi 2. Jadi nggak guna gitu. Jadi lu engine brake-nya lu bener harus pakai feeling. Ini lagi ada perbaikan juga, perbaikan jembatan demi infrastruktur yang lebih baik. Tapi ya bikin macet, bikin bete, kayak Kalimalang. Kalau lu orang Bekasi lu pasti tahu Kalimalang sekarang kayak gimana tuh. Gak ada obat anjir, kapan kelarnya kali itu. Oh iya, sebenarnya ada sebuah spare part yang khusus untuk engine brake. Nama spare partnya ini adalah slipper clutch. Slipper clutch ini itu seperti apa sih, rumah kopling ya. Slipper clutch ini seperti rumah kopling. Kegunaannya juga sama seperti rumah kopling, seperti kopling. Nah itu dia cara kerjanya gue juga nggak terlalu paham ya. Pokoknya basicnya itu cara kerjanya dia kayak meredam gitu loh. Kalau misalnya kita tarik kopling kan dia masuk ke dalam gitu kan. Nah itu ngelepasnya keluarnya itu lebih soft, lebih halus, jadi nggak bakal selip bannya. Ini itu di Indonesia motornya ada yang pakai slipper clutch ini, yaitu Ninja 250 yang fuel injection, yang FE, tapi yang special edition. Nah, ini dia dari standarnya, dari orisinilnya itu sudah ada slipper clutchnya. Untuk moge juga udah, yang baru-baru itu sudah banyak yang pakai slipper clutch. Nah, jadi kalau misalnya lo mau ngerasain slipper clutch, silahkan beli Ninja 250 yang FE, yang special edition. Itu dia sudah memiliki slipper clutch. Atau lo kalau misalnya nggak punya duit, lo bisa minta sama bapak lo. Atau lo juga bisa pinjem motor temen lo yang Ninja 250 FE yang special edition. Gue sendiri juga belum pernah ngerasain slipper clutch itu kayak gimana. Gue juga penasaran. Nah, gimana kalau misalnya slipper clutch ini dipasang di motor biasa, di motor yang nggak punya slipper clutch, bisa nggak? Oh tentu saja, oh bisa. Tapi setahu gua yang bisa dipasang itu ke Ninja 250 FE atau Karbo itu bisa. Cuman harus ngakalin lagi. Itu harus dibubut lagi, tambah daging. Jadi blok koplingnya itu harus dikeluarin lagi. Soalnya kan slipper clutch ini dimensinya lebih gede dibanding rumah kopling biasa. Makanya lu perhatiin aja kalau misalnya Ninja 250 FE yang special edition, lu perhatiin aja blok koplingnya itu dia bakal lebih gede daripada Ninja 250 FE yang biasa. Dan untuk harganya slipper clutch ini itu menyentuh kisaran 3 juta rupiah. Gila, gue dari tadi dicipratin loh. Tapi kalau dicipratin sama orang itu kita naik motor nggak boleh marah. Kalau misalnya nggak mau dicipratin, ya naik mobil. Resiko itu sudah naik motor. Jadi kalau misalnya lu cipratin sama orang terus lu marah-marah, lu norak bro. Oke, yang terakhir ini adalah minusnya pakai engine brake. Engine brake ini bakal ngabisin umur rantai lo. Jadi kalau misalnya engine brake itu rantai itu kan ketarik-tarik ya. Kalau ketarik-tarik terus itu lama-lama makin longgar kan. Jadi makanya gue agak sedikit ngurang-ngurangin sih engine brake. Kalau nggak perlu banget gue nggak bakalan engine brake. Soalnya gue udah kebiasaan apa-apa engine brake mulu. Jadi kayaknya sih itu aja ya minusnya yang gue rasain. Nah, ini udah deket, kita mau nonton dulu Civil War. Inazuma. Oke, segitu aja motovlog kita pada hari ini. Oh, ada Sabre di sana. Cyber, apa tahu namanya. Udah bagus-bagus namanya M/, ganti Sabre.
Kalau misalnya kalian menyukai dan merasa video ini sangat berguna, silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian merasa video ini jelek, tidak berguna, dan sampah, silahkan klik jempol ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace.